Gaming di sini, dan hari ini kita akan reaction Drum and this Apple Farm plotnya, guys. Kita akan nonton. Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot and this Apple Farm. Now available on Steam. Oke, nonton guys. And this Apple Farm yang dirilis pada akhir tahun 2021 untuk PC sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan para gamer. Kualitas grafis yang memberikan kesan jadul seolah kita memainkannya menggunakan TV tabung, ya, betul. Membuat game yang satu ini terkesan sangat mengerikan. Ditambah lagi dengan kilasan-kilasan gambar mengganggu yang akan bermunculan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Mungkin kualitas grafis semacam ini mengingatkan kalian pada game Amanda the Adventurer. Namun perlu kalian ketahui, game ini lebih dulu rilis. Lebih dulu rilis. Menariknya, And this Apple Farm adalah game di dalam game, di mana dikisahkan bahwa game dengan judul And this Apple Farm sedang dalam tahap beta test, dan kita sebagai sang beta tester diminta untuk mencari dan melaporkan glitch yang kita temukan. As a beta tester, your goal is to find bugs and glitches and report them to me. Oke. Maka dari itu, tanpa membuang lebih banyak waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan plot And this Apple Farm. Ya, tanpa banyak yeping. Hello, this is Eastwood. Game dibuka dengan sebuah pesan yang ditujukan pada kita sebagai sang beta tester. Pesan ini disampaikan oleh seorang pria bernama Thomas Lebio. Pesan ini disampaikan oleh seorang pria bernama Thomas Eastwood selaku pembuat game And this Apple Farm. Perlu dicatat, Thomas Eastwood adalah karakter fiksi yang berperan sebagai kreator game berjudul And this Apple Farm yang ada di dalam game ini, bukan kreator aslinya. Setelah menyambut dan berterima kasih pada para beta tester, kita pun dipersilakan untuk memainkan game garapannya itu. Game And this Apple Farm direncanakan untuk rilis pada tahun 1983. Itu Dan rilisnya kita akan disambut oleh makhluk berkepala apel alias sang tokoh utama bernama Andy ke dalam pertanian apel miliknya. Tidak lama berjalan, ia bertemu dengan keempat temannya yang sedang asik piknik. Masing-masing adalah Felix Ikan, Melody si Bulan, Margaret si tikus tanah, dan Klaus si jam. Saat ditanya mengenai kegiatan mereka sekarang, Klaus memberitahu bahwa mereka sedang menyantap makanan. Dan kurang ajarnya, ia menawari Andy sebuah apel. Seketika membuat Andy terdiam. Suasana ini kembali dicairkan oleh Melody yang mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan. Dan Margaret lanjut menjelaskan peraturannya, di mana dalam permainan ini Andy harus mengumpulkan 4 bonus stiker dengan memenangkan tiap permainan yang mereka bawakan. Dengan begitu, ia akan mendapat sebuah hadiah. Andy menerima ajakan ini dengan senang hati. Namun yang membuatnya penasaran adalah hadiah apa yang akan ia dapatkan dengan mengumpulkan keempat bonus stiker. Klaus tidak ingin memberitahu, karena baginya hal itu hanya akan merusak kejutan. Namun di sisi lain, Felix langsung menyaut, memberitahu bahwa hadiah dari permainan ini adalah kunci rumah Andy. Astagfirullah, gak boleh mencuri, guys. Gak kayak teman-teman Andy. Masa kunci rumah Andy disimpan, guys, dijadiin hadiah gak tuh lagi. Sekali lagi membuat Andy jadi terdiam dan mempertanyakan tindakan. Sekali lagi membuat Andy menjadi terdiam dan mempertanyakan tindakan lancang teman-temannya itu. Ya, kurang ajar mereka Andy semua. tidak terlalu mempedulikannya. Justru Bodoh mereka amat. tampak sangat menantikan permainan ini. Well, if you guys say so, let's play some games. Andy tidak memiliki pilihan lain selain ikut berpartisipasi dalam permainan. Dan baik Felix, Melody, Margaret maupun Klaus berpencar ke 4 tempat berbeda. Menyusuri area hutan di sebelah kanan, ia bertemu dengan Melody yang menantangnya dalam sebuah permainan lagu. Bila ia menang, Melody akan memberikan bonus stiker miliknya. Andy menerima ajakan itu, dan Melody yang senang mendengarnya. Musik game. Press arrow keys to play notes. Miss a note you lose. Play song to win. Press spacebar to start. Memberikan sebuah gitar, meminta Andy untuk memainkan lagu yang dimainkannya, di mana lagu pertama yang ia bawakan adalah lagu Alphabet. Bisa juga lagu Twinkle Little Star. Ya, gua gak hafal Twinkle Little Star. Gua hafalnya ABCD. C D E F G H I J K L M N O P. Andy dapat mengikuti lagu ini dengan mudah. Maka dari itu, Melody melanjutkan permainan ke babak kedua.
baru muncul kayak gini. Dibuang komputer. Game mengalami glitch dan seketika itu juga Andy mendapati dirinya sedang berada di tengah hutan di malam hari. Hutan itu memiliki dua cabang jalan utama, atas dan kanan. Atas dan Bila kanan. naik ke atas, Oke. Andy akan melihat sebuah rumah kecil dengan penerangan terang benderang. Mengintip melalui jendela depan, terlihat seorang gadis bernama Isabella yang terus menyalahkan dirinya sendiri atas insiden di masa lalu. Oke. Mana ia menganggap dirinya sebagai orang yang membuat ayahnya pergi dan juga penyebab menghilangnya Louis, adiknya. Adik perempuan. Isabella Adik- telah adik dipenuhi dengan laki-lakinya. perasaan bersalah yang sangat mendalam. Sampai-sampai Oke. ia tidak lagi mendengarkan ucapan sang ibu yang terus mengatakan bahwa semua ini bukanlah salahnya. Oke. Sesi mengintip berakhir setelah Isabella berulang kali meminta maaf karena telah menghancurkan keluarga mereka. Oh. Tanpa Kasihan disadari, loh. pintu masuk rumah terbuka lebar. Dan tidak lama Andy mengelilingi area dalam rumah yang sudah hancur berantakan itu, gambaran acak dan suara teriakan wanita muncul secara tiba-tiba. Kalau gak nyaman. Sedangkan bila sebelumnya Andy menyusuri cabang jalan di sebelah kanan, ia akan melihat sebuah mobil, tempat rekaman suara Thomas Eastwood yang direkam pada tanggal 13 April tahun 1982 diperdengarkan pada kita. Melalui rekaman itu, Thomas Eastwood menjelaskan panjang lebar mengenai gebrakan-gebrakan baru yang akan diterapkan pada game barunya yang pada saat itu masih berjudul Apple Acres. Mengingat rekaman ini direkam 1 tahun lalu. Selain itu, ia juga mengungkapkan perasaan lelahnya karena gamenya telah ditolak berulang kali oleh berbagai publisher. Dan untuk itu, kini ia sedang berupaya untuk mengembangkan beberapa jenis teknologi baru, seperti penambahan efek pada layar game dan membuat karakter yang muncul tampak lebih hidup. Rekaman suara ini ditujukan pada seseorang yang disebut Cam. Bagaimanapun itu, setelah menelusuri salah satu cabang jalan, game akan kembali ke sedia kala. Melodi kagum akan kalian Andy dalam bermain gitar dan memberikan sebuah bonus stiker. 1 bonus stiker sudah didapatkan, tersisa 3 lagi. Menemui Klaus di tempat ini, ia ditantang untuk memainkan permainan bernama I Spy, di mana dalam permainan ini Klaus akan memberikan deskripsi dari sebuah benda dan Andy harus menuju benda yang dimaksud. Permainan berjalan dengan baik, paling tidak sebelum Klaus mendeskripsikan suatu barang yang disebut sebagai benda berbahaya. Kapak. Andy menunjuk benda kapak, dan saat Klaus hendak meneruskan permainan, game mengalami glitch. With my little eye, something sees. Almarhumah dia anaknya. Kalau mau nonton dub Indonesia, yes. Karena ada. Klaus yang sedang berada di dalam sebuah rumah memutuskan untuk keluar dan menyusuri area hutan di sebelah kanan. Namun, sosok menyerupai Andy yang sedang bawa kapak tiba-tiba saja mengejar dan menangkapnya. Oh my god, oh my god, oh my god. Kabur kok, kelas. Seketika itu juga, kita diperlihatkan pada dua pria yang sedang berada di tengah hutan. Widih, Pria ikan. berambut coklat dengan kapak di tangan bernama Thomas. Sedangkan pria berambut kuning yang sedang ketakutan setengah mati adalah Arthur. Widih. Dengan emosi meluap-luap, Thomas mempertanyakan keberadaan mereka. Dan Arthur mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai orang yang sedang dicari oleh Thomas. Hal ini membuat Thomas menjadi sangat marah. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung membunuhnya. Waktu biasa aku sensor karena brutal. Tapi gak tertanda. Melihat tubuh Arthur dalam keadaan tak bernyawa, Thomas seketika dipenuhi dengan perasaan bersalah. Glitch berakhir dan Klaus yang merasa bahwa Andy telah memainkan permainan I Spy dengan baik memberikan 1 bonus stiker. Pergi menemui Felix, Andy diajak untuk memainkan permainan memancing. Dan bila kita menolak, inilah yang akan terjadi. Apa yang terjadi? I don't think you heard me right. Oh my god, seramnya. Atau lihat Ini tidak dia. memberikan Andy pilihan lain Tapi selain memainkan kerasukan permainan setan. memancing. Permainan Ya, yang mengharuskannya untuk kalau menangkap 3 ikan di antara nyambungnya sepatu jadi dia rusa. terus. Berhasil memancing 3 ikan, nuansa sisi area tiba-tiba berubah menjadi lebih hening. Dan dengan wajah yang sesekali berubah, Andy memancing tubuh seorang bocah laki-laki yang berada di dasar air. Oh hell no. Oke, apa nih? A search is underway for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. Glitch memicu munculnya suara radio yang sedang memberitakan insiden tragis seorang anak yang jatuh dari perahu dayungnya dan tidak pernah terlihat lagi pada Kamis sore.
Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Deputi Daerah Pumpkin pada tanggal 14 Oktober menyebut bahwa korban dari insiden ini adalah seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun dan kakak perempuannya. Mereka berdua jatuh dari perahu dayung Kata saat Felix larut berubah, malam. guys. Namun di malam yang sama, sang kakak pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan syok, sedangkan adiknya masih belum ditemukan. Karena sudah berhasil menangkap 3 ikan, Felix memberikan sebuah bonus stiker. Hanya tersisa 1 bonus stiker lagi, maka dari itu Andy bergegas menemui Margaret yang kebetulan baru saja menjatuhkan buah-buahan yang dipetiknya. Ia membantu Margaret dalam meletakkan semua buah kembali pada tempatnya. Dan sebagai bentuk terima kasih, Margaret memberikan sebuah bonus stiker, seketika melengkapi 4 bonus stiker yang diperlukan untuk memenangkan permainan. Semua teman Andy menyelamatinya karena telah berhasil memenangkan permainan. Namun saat Andy menanyakan kunci rumahnya, mereka memberitahu bahwa kunci itu ada di dalam gudang gandum yang sangat gelap. Meski sejujurnya Andy tidak berani untuk masuk, ia tetap memutuskan untuk masuk ke sana. Karena bagaimanapun juga, ia memerlukan kunci rumah itu. Sial, begitu ia masuk ke dalam rumah, pintu gudang dikunci begitu saja dari luar. Oh boy. Dalam kegelapan, Andy diharuskan untuk mencari jalan sampai ke area 4. Dan di tengah usahanya ini, ia juga akan dikejar oleh sebuah makhluk tak kasat mata. Terlepas dari apakah Andy berhasil mencapai area 4 atau malah berakhir ditangkap oleh sosok itu, kisah akan tetap berakhir sama. Ia mendapat sebuah lentera dan bertemu dengan makhluk berkepala labu bernama Peter. Peter yang tampak tidak peduli dengan masalah Andy mengajak untuk bermain tag game. Padahal Andy sudah menolak ajakannya. Permainan tag game dibagi menjadi 2 ronde. Pada ronde pertama, Andy digegaskan untuk menangkap Peter. Sedangkan ronde kedua adalah kebalikannya. Giliran Andy yang kabur dari kejaran Peter. Bagaimanapun hasil permainan ini, apakah Andy berhasil mengumpulkan semua labu atau justru ditangkap Peter, game Andy's Apple Farm akan berakhir dengan satu ending. Sekilas, Andy tampak berdiri di samping Peter, sebelum kemudian berganti sudut pandang ke Thomas Eastwood yang sedang berdiri diam di dalam sebuah ruangan. Entitas hitam menyerupai wajah raksasa dengan senyuman lebar menampakkan diri, dan seketika itu juga Thomas berubah menjadi glitch merah, membentuk makhluk berkepala apel bernama Andy. Itu guys, entitasnya. Terjadi